Sesaat lagi Anda akan menyaksikan indahnya Ramadan yang dipersembahkan oleh didukung oleh Anda akan menyaksikan indahnya Ramadan yang dipersembahkan oleh Mahalnya harga daging sapi dan ikan di hari kedua bulan puasa Ramadan membuat para pedagang pasar Senen Jakarta Pusat mengeluh. Pasalnya, para pembeli sepi dan omset mereka turun hingga 50%. Saat ini, harga daging sapi mencapai Rp150.000 per kilo, sebelumnya hanya Rp135.000. Sedangkan harga ikan, terutama ikan bawal, mencapai Rp80.000 per kilo. Di hari ketiga bulan puasa Ramadan ini, ternyata tidak hanya harga daging dan ikan saja yang naik, tetapi juga sembako. Sementara itu, untuk menjaga kestabilan harga-harga kebutuhan pokok, terutama selama bulan suci Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri, Kadin DKI Jakarta bersama Kodam Jaya melakukan kolaborasi untuk menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok. Selain dengan Kodam Jaya, Kadin DKI juga menggandeng beberapa stakeholder lainnya seperti Polda Metro Jaya maupun Pemprov DKI Jakarta. Adapun bentuk menjaga kestabilan harga diantaranya dengan menggelar bazar murah dengan harga yang sangat rasional. Ini kan udah hari kedua puasa Ibu, masih tersisa 28 hari lagi. Antisipasi Kadin DKI Ibu dalam mengantisipasi kenaikan harga-harga sembako? Kita akan banyak membuat titik-titik di mana salah satunya adalah pasar murah yang harganya pun kita buat bisa sangat rasional. Bahkan kita berikan diskon-diskon khusus untuk teman-teman yang kurang beruntung, sehingga nanti titik-titiknya lebih banyak lagi. Memasuki hari ketiga di bulan suci Ramadan, harga telur dan beras di pasar tradisional Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten masih tetap tinggi. Sementara untuk harga beberapa jenis bumbu dapur dan sayur mayur mengalami penurunan. Sedangkan untuk harga beras, baik medium dan premium, mengalami kenaikan. Tim TV One mengabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Indahnya Ramadan. Saya Hilbram Dunar, tentunya bersama dengan guru-guru kita yang sudah hadir di studio. Ada Ustadz Abdul Muta'ali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Aris Nasution. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan Kiai Sumarno Syafi'i. Assalamualkum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita melihat liputan tentang beberapa harga bahan pokok yang mulai merangkak naik karena memasuki bulan Ramadan. Daging, telur, beras, dan juga tentunya masih dipantau harga-harga barang pokok yang lain. Nah, ini kerap terjadi pemirsa ketika memasuki bulan Ramadan, harga-harga barang pokok ini atau sembako ini naik. Nah, kenapa bisa begitu? Dan bagaimana kita dari sudut pandang Islam menyaksikannya, melihatnya, sehubungan juga dengan gaya hidup yang harus kita atur. Saya mulai dari Ustadz Abdul Muta'ali terlebih dahulu mungkin kali ini ya. Ustadz, ketika harga pokok, harga sembako ini mulai naik, apakah ini sudah terjadi dari zaman Rasulullah dulu atau bagaimana, Ustaz? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu ala rasulillah wa ba'd. Kaidah umumnya itu biasanya kalau demand-nya tinggi, itu harga pasti naik. Ya, apalagi suplainya agak kurang gitu kan. Ini masalahnya pada waktu serempak orang makan. Berbuka puasa, iya. Orang minum, kan begitu. Iya. Kemudian pada waktu sahur orang serempak makan, orang serempak minum. Maka otomatis demand-nya amat sangat tinggi. Betul. Tetapi sebetulnya ini bisa disiasati, karena kan bagi Mas Hilbram ini Ramadan yang keberapa ini? Bagi Pak Kiai Sumarno, ini untuk yang ke-50 kali Kiai? Atau yang ke-70 kali? Lebih, subhanallah. Artinya literasi kita terhadap Ramadan harusnya cukup baik, begitu ya. Betul. Nah, di sini kita memerlukan pihak-pihak yang otoritatif
untuk bagaimana bisa menanggulangi ini, begitu. Tapi sejak dulu memang sudah terjadi kenaikan harga-harga. Jadi Nabi SAW itu ketika para sahabat menghatamkan Quran mengajarkan satu doa yang unik. Yang versi KW1-nya itu, jadi ketika para sahabat khatam Quran itu doanya Rabbana la tusallit alaina bidhunubina man la yarhamuna wa la yakhafu. Ya Allah, jangan karena kami ada khilaf, kau berikan kepada kami kepemimpinan itu yang tidak maksimal. Kepemimpinan kan itu sectionnya amat sangat luas, ada berbagai macam pihak, kan begitu tuh ya. Artinya para sahabat bertanya, Rasul itu kan ini khatam Quran itu kan doa politik. Gitu. Beda gitu maksudnya. Beda, jadi gapnya terlalu jauh. Apa jawab Nabi? Karena orang yang Al-Quran itu kan isinya equality, kemudahan, universalisme, kemudian efisiensi, keragaman, kemudahan, dan lain sebagainya. Nah, yang bisa menerjemahkan, yang bisa mengaktualisasikan, itu orang-orang yang punya hati yang luar biasa. Betul. Mas Hilbram, pemimpin itu bahasa Arabnya imam. Imam. Kata imam itu diambil dari kata rakyat. Bahkan slave, amat. Amat itu artinya slave, budak. Dari budak muncul amat, budak, muncul umat. Dari kata umat muncul kata imam. Artinya apa? Kepemimpinan itu harus melahirkan kepekaan. Bahwa antara imam dengan amat, ya slave, kerakyatan yang pada level yang paling rendah, itu punya relasi yang sangat kuat. Oke, baik. Kita tahan dulu sebentar, Ustadz. Ustadz Asari, melihat bagaimana? Apakah masyarakat memang memiliki tingkat daya beli yang sebenarnya ini tinggi sehingga harga naik, konsumerisme yang tinggi atau bagaimana? Jadi kalau ditanya kenapa bahan pokok melambung tinggi di bulan Ramadan, tentu variabelnya banyak. Tapi satu di antaranya barangkali karena memang tadi permintaan yang banyak. Ya, karena betul. itu kita bisa manage, turunkan konsumerisme kita, al-istihlakiyah. Jadi budaya konsumtif di Ramadan, apalagi kan sebenarnya pesan Ramadan kan al-imsak anisyai, menahan sesuatu. Termasuk menahan keinginan, mau nyomot ini, beli itu, ini, nawar itu. Ya kita turunin lah. Masalahnya, gara-gara konsumerisme itu, Mas Hilbram, negara kita ini negara food waste terbesar di dunia setelah Arab Saudi. Food waste? Food waste. Sampah makanan? Sampah makanan terbesar nomor 2 di dunia setelah Arab Saudi. 13 juta ton per tahun dan angkanya meningkat di bulan Ramadan. Nah, tentu ini otokritik juga buat kita yang melakoni puasa ini untuk lebih reflektif terhadap pesan-pesan Ramadan itu. Bahwa sebenarnya puasa mengajarkan kita menahan tadi. Bukan malah konsumerisme yang tinggi dan seterusnya semua mau dibeli yang akhirnya menjadi food waste. Akhirnya kalau kita bilang Ramadan membuat kita lebih empati kepada yang kelas sosial ekonominya tidak lebih beruntung dari kita. Tapi di saat yang sama kita berbuka puasa, bukber, buang-buang makanan. Wah ini kan jadi pesan retorik akhirnya kan. Jadi cuma sekedar ya begitu dah. Tapi yang penting kita tetap food waste dan lain-lain. Kita bisa rubah ini mulai dari hal yang terkecil. Mulai dari bapak-bapaknya, ibu-ibunya ketika berbelanja, stoknya ya secukupnya. Secukupnya itu berarti. Nabi sendiri tidak pernah kenyang 2 hari berturut-turut. Nabi ingin mengajarkan bahwa secukupnya itu penting. Daripada kemudian kita menimbun makanan dan seterusnya. Ini salah satu variabel. Ada variabel yang lain, misalnya ada pelaku kartel sembako, menimbun dan seterusnya. Dan ini juga terlarang sama agama. Al-muhtakir mal'unun. Orang yang menimbun makanan itu dilaknat sama agama dan seterusnya. Karena gara-gara dia melambung tinggi harga dan lain-lain. Dan menjadi bagian dari tugas pemerintah untuk mengawasi hal tersebut. Kiai Sumarno, bagaimana menurut pendapat Kiai? Saya melihat tadi Viti memberikan apresiasi kepada Kadin yang sudah ikut turun tangan menghadapi kondisi pasar untuk menjelang Ramadan. Menjaga stabilitas harga. Yang kedua, kita melihat dengan apa yang Nabi pesan kepada kita. Nahnu min qaumin la na'kul hatta najuu
wa idza akalna fala nasbah. Memang masyarakat kita ada euforia ketika Ramadan berlebihan. Jadi nilai imsak daripada Ramadan itu dari tahun ke tahun belum pernah ada melekat yang kuat. Menahan dirinya. Menahan dirinya. Rasul saja ketika berbuka cukup dengan 3 butir korma, 7 butir korma. Kalau kita kadang-kadang ketika berbuka, subhanallah, barangkali semeja harus kita siapkan. Apalagi ketika bukber, Allah kita melihat luar biasa banyak makanan yang terbuang. Namun di balik itu pun, ini ada juga merupakan teguran kepada pihak otoritas yang terkait. Untuk bisa lebih memikirkan kebutuhan pangan masyarakat. Karena dalam Al-Quran, salah satu di antara tanda-tanda negara, bangsa yang sejahtera, Allah jelaskan dalam surat Al-Quraisy, ya, di antaranya adalah wa amanahum min khauf, memberikan rasa keamanan. Yang ketiga adalah bagaimana memberikan jaminan untuk makan mereka. Wa at'amahum min ju'. Nah, ini memberikan rasa untuk bagaimana memberikan kesejahteraan, mencukupi pangan mereka. Kita sadar penduduk kita makin hari makin bertambah. Semestinya kita harus berpikir lebih jauh ke depan. Bukan saja memikirkan hal yang lain. Ya kita udah bersyukur ada yang mau berpikir tentang masalah apa itu namanya infrastruktur. Ya. Tapi perlu yang kita pikirkan. Sekarang apa? Kita kebutuh pangan. Beras begitu banyak. Jangan nanti wilayah pertanian jadi perumahan semua. Ya, jadi kompleks industri semua. Jadi dua, Kiai. Yang pertama, kita sebagai umat Islam harus bisa punya kemampuan untuk menahan diri. Menahan diri. Ya, terutama di bulan Ramadan seperti sekarang. Lalu yang kedua juga dari pemerintah menjaga stabilitas harga dan juga kondisi di pasar supaya tetap bisa terjaga harganya. Betul. Kita cek dulu bagaimana dari kondisi langsung dari masyarakat. Di tengah kita sudah hadir Ibu Rensi dari Tasikmalaya. Dan Ibu Rensi adalah seorang ibu rumah tangga yang kita akan ingin tahu, pelaku ekonomi yang kita ingin tahu apakah betul terjadi kenaikan harga di masyarakat sekarang ini. Selamat pagi Ibu Rensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kebetulan sekali nih pengen tanya-tanya. Oh, oke. Ya, sebelum tanya-tanya kami dulu yang tanya Ibu Rensi. Bagaimana sebenarnya Ibu melihat kondisi harga-harga bahan pokok sekarang ini? Aduh, miris sekali ya kondisi bahan pokok saat ini sangat meroket dan 2 kali lipat kebutuhan kita juga nih buat Ramadan. Apalagi di Ramadan ini kan kebutuhan pokok juga 2 kali lipat naik ya Mas ya. Untuk buka, untuk sahur, kemudian pasti memerlukan banyak sekali yang dibutuhkan untuk keperluan belanja dapurnya 2 kali lipat nih. Kita nih lagi galau ya. Bagaimana sih cara menghadapi yang saat ini sedang terjadi, kemudian kebutuhan belanja yang naik. Kita sebenarnya ingin tetap hemat gitu. Tapi dengan kondisi yang seperti ini, bagaimana sih cara mengatasinya atau bagaimana agar kita bisa tetap hemat dan puasa juga tetap lancar? Itu yang ingin ditanyakan. Iya, baik Ibu Rensi, terima kasih. Saya langsung ke Ustadz Abdul Mutawalli mungkin bisa menjawab. Ya, jadi saya sepakat variabelnya banyak ya, termasuk variabel masyarakat tadi. Itu harus bagaimana mengaktualisasikan nilai-nilai puasa, al-imsak, menahan. Tetapi kan masyarakat kita luar biasa, banyak begitu ya, ada 270 juta begitu. Nah di sini kita perlu sistem, ya perlu mekanik yang luar biasa. Jadi saya tertarik lebih kepada historis. Kenapa perang atau Fathu Mekah itu, ya itu amat sangat mudah dimenangkan oleh umat Islam. Karena memang orang-orang Mekah ketika itu sedang menghadapi lonjakan harga yang luar biasa. Ketika itu bagaimana konglomerasi Abu Sufyan itu menguasai semua sistem ekonomi yang ada di kota Mekah. Jadi masyarakat Mekah sendiri itu sudah tidak tertarik dengan Abu Sufyan. Nah, ketika terdengar Nabi dan para sahabat hendak memasuki kota Mekah, mereka berharap betul. Kenapa? Jangankan nabinya. Ya, itu umatnya saja namanya Utsman bin Affan
itu membeli sumur lalu digratiskan. Nah ketika itu bukan hanya harga-harga naik, air zam-zam gratis berbayar. Jadi kuncinya adalah bagaimana mengatasi harga dengan menguasai atau Boleh saya mengamankan lanjut dulu Mas Ibram? Boleh Kita tidak? tahan sebentar, Ustadz ya. Bisa dilanjutkan, tapi sebentar lagi, saat lagi jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Indahnya Ramadan masih terus menemani Anda, dan tadi kita berbincang dengan Ibu Resi di Tasikmalaya yang bertanya tentang bagaimana ini untuk bisa menyikapi kenaikan harga pangan yang terjadi di masyarakat sekarang ini. Ustadz Abdul Muta'ali tadi sedang menjelaskan, kita lanjutkan Ustadz. Ya, jadi pembukaan kota Mekah itu bukan karena alutsista atau karena semangatnya para sahabat ya membuka kota Mekah, bukan. Tetapi justru karena faktor eksternal, di mana masyarakat Mekah itu sudah boring sekali dengan konglomerasi Abu Sufyan, barang-barang mahal dan lain sebagainya. Karena itu mereka berdoa, ya Allah datangkan Muhammad ke kota Mekah, ya Allah datangkan Muhammad ke kota Mekah. Itu sebabnya penaklukan kota Mekah bukan hanya diberikan kemenangan, tetapi apa? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jadi bukan hanya al-fath, bukan hanya kemenangan, tetapi apa? Orang-orang berduyun-duyun masuk Islam. Kenapa? Karena Islam itu amat sangat memberikan kemudahan, kemurahan. Yassir wala tu'assir, basyir wala tunafir. Mudahkan urusan orang, jangan persulit. Bahagiakan orang, wala tunafiru. Jangan berikan sesuatu yang tidak optimistik. Iya, jadi dari pemerintah harus memang berupaya keras untuk bisa memberikan kemudahan. Itu dari sisi pemerintah. Historis dari sisi masyarakat. Zaman Ali bin Abi Thalib pun sama, kebutuhan mahal luar biasa. Demonstrasi besar-besaran betul. Masyarakat demo, Ali, dulu kepemimpinan Abu Bakar nggak begini. Apa jawab Ali? Masalahnya, waktu Abu Bakar memimpin, rakyatnya saya. Nah, masalahnya sekarang rakyatnya Anda semuanya, gitu. Nah, jadi mesti ada kombinasi yang padu padan ya, antara dari sisi state, government, dan people. Iya, oke. Jadi bukan hanya saling meminta dari masyarakat hanya meminta pemerintah untuk melakukan sebuah tindakan, tapi juga sebaliknya ya, semua saling bekerja sama. Oke, Ibu, itu tadi jawaban untuk Ibu Rensi di Tasikmalaya. Terima kasih Ibu untuk pertanyaannya Ibu ya. Ya. Baik, selamat pagi Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dari Kiai Sumarno deh mungkin menanggapi bagaimana? Bisa juga menjawab dari pertanyaan Ibu Resi tadi. Memang Rasul pun sudah memberikan satu gambaran ketika tadi harus ada balancing antara pihak otoritas yang terkait dengan masyarakat. Bagi kita umat Islam sebagai rakyat umpama terutamanya, kulu wasrobu wala tusrifu. Disuruh kita makan, suruh kita minum, tapi jangan berlebihan. Penyakit berlebihannya ini ketika Ramadan ini yang menjadi bahaya. Ya, mau berbuka berlebihan, kemudian sahur juga berlebihan. Ya. Seyogianya kita makan yang menjadi kebutuhan kita. Ya, jangan makan yang di luar dari kebutuhan kita. Seumpama harga daging melonjak seperti tadi sampai 150.000. Bisa kan kita ganti selain daging? Apa orang mati kalau nggak makan daging? Kan enggak. Nah ini kan yang harus kita juga lihat situasionalnya. Semuanya tergantung kita yang manage lah. Maka kita harus menerima kondisi keadaan semacam ini dengan penuh kesabaran, ketulusan. Di balik itu pun para pihak yang terkait juga harus memikirkan. Kepada siapa? Kepada rakyatnya. Jangan sampai nanti seperti yang terjadi pada waktu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ya Ali ketika itu berkata, ya saya rakyatnya menerima. Ya kalau sekarang nggak semua rakyatnya kayak Ali. Oke, Ustaz Astari nih bisa menambahkan pendek aja, singkat saja Ustaz. Ya dari sisi kita barangkali masyarakat Ramadan ingin mendirect kita untuk lebih tertarik dari junk food ke real food. Tapi tidak hanya berhenti di situ, dari real food ke spiritual food, ya kan? Bahwa tidak berhenti sampai ngurus makanan, tapi ada spiritual food. Ada banyak jamuan Tuhan di bulan ini. Baca Al-Quran, tarawih, tahajud. Itu hidangan-hidangan ruhani yang juga kita harus. Jangan sampai kita bahas inflasi bahan pokok, tapi inflasi iman kita nggak bahas nih. Nah, ini juga penting nih, bulan ruhani kita. Tapi saya sepakat betul bahwa ada dua pihak tadi ya. Pihak yang punya otoritas dan dari sisi kita masyarakat
untuk tidak lebih konsumtif dan seterusnya dan seterusnya. Iya, jadi saling menyeimbangkan Iya. ya Ustadz, karena Islam itu kan selamat dan menyelamatkan. Betul. Dari masyarakat juga menjaga diri, menjaga hawa nafsu secukupnya. Pemerintah juga menjaga kenyamanan, keamanan masyarakat dengan melihat dari kondisi pasar supaya tetap bisa terjangkau dengan pembelian masyarakat. Tapi bicara mengenai menguasai hawa nafsu, bicara mengenai kondisi dengan masyarakat, salah satu yang terjadi ketika hawa nafsu bergelora adalah ingin beli sana, ingin beli sini. Bahkan ada beberapa hal yang sepertinya belum sanggup untuk dibeli tapi kepingin memiliki juga. Akhirnya apa? Mencari pinjaman. Yang muncul cukup marak sekarang ini adalah pinjaman online. Ilegal. Anda pernah mencoba, Anda pernah merasakan sendiri. Banyak yang ternyata setelah melakukan atau menggunakan pinjaman online ini malah terjebak dengan kondisinya bukan jadi solusi, malah jadi masalah. Nah, ini dia liputannya. Memasuki bulan puasa, kenaikan harga barang kebutuhan pokok kian meningkat. Untuk itu, pengeluaran di saat Ramadan terkadang lebih besar dibanding di bulan-bulan lainnya. Tidak sedikit masyarakat yang akhirnya tergiur menggunakan pinjaman online demi memenuhi kebutuhan hidup. Belum lagi akan kebutuhan mudik atau pulang kampung yang membutuhkan biaya yang tak sedikit. Namun, tidak sedikit masyarakat yang terjerat pinjaman online hingga tak mampu membayar. Tak sedikit pula yang merasa frustasi bahkan mengakhiri hidup. Bagaimana pandangan Islam mengenai pinjaman online ini? Saya langsung ke Kiai Sumarno Syafi'i kalau begitu, mengenai bagaimana menjaga agar kita tetap bisa tenang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, tidak tergiur dengan sesuatu yang di luar kemampuan kita yang akhirnya malah membuat kita tidak tenang menjalankan ibadah puasa. Kiai. Kasus ini adalah kembali kepada kasus gaya hidup. Gaya hidup tadi yang kelihatannya ingin disanjung, ingin dipuji, ingin pamer. Inilah jadi penyakit yang paling berbahaya. Akibatnya ada pihak tertentu menawarkan solusi, memberikan jalan singkat karena hidup masyarakat sekarang inginnya instan. Jadilah yang namanya pinjaman online. Dan ini juga harus pemerintah membenahi diri. Berbahaya kalau pinjaman online ini marak seperti begini. Iya. Terutama akan membunuh masyarakat. Yang kedua adalah juga akan membunuh perekonomian negara. Sebab dalam pinjaman online jangan kira main, bunga dia tuh besar. Ribanya tinggi. Ya. Kalau sudah yang namanya ar-robi wal murabi pintar. Orang yang memakan riba dan memberikan riba, dua-duanya adalah di dalam neraka. Itu ancaman dalam agama. Artinya jangan kita terbawa arus sekarang ini masyarakat, saya anjurkan di bulan Ramadan jangan terjebak dengan janji manis, jangan terjebak lagi dengan kata-kata indah, dengan pinjaman yang mudah Anda dapatkan seketika, tinggal pencet kami, hubungi kami, ya kan? Iya. Maaf Mas Bran, saya juga sering ditawarkan. Ditawarkan gitu. Ambil Iya, Kiai. iya. Alhamdulillah. Nggak minat di hati Oh saya. iya, sebentar saya kalau gitu langsung ke Ustaz Hasari. Itu kan kalau bicara mengenai gaya hidup, tapi ada loh orang yang meminjam bukan karena gaya hidup saja, tapi memang karena kebutuhan hidup. Memang nggak punya gitu. Untuk menyambung hidup bagaimana? Iya, tidak dilarang, berhutang tidak dilarang. Ada ayat hutang, bahkan satu ayat terpanjang tuh dalam Al-Quran kita bisa lihat. Cuman sebelum berhutang kita disuruh untuk cerdas berhitung sebelum berhutang. Kira-kira kita bisa selesaikan ini atau tidak? Ya. Atau malah jadi tidak baik ke depannya. Ya. Mampu apa tidak untuk membayar hutang atau tersebut? tidak membayar hutang itu. Iya. Jangan dikira gara-gara pinjaman online, santai-santai aja. Iya. Nggak dikejar kok, ini kan online. Iya, nggak ada orangnya Nggak gitu ada ya. orangnya. Kalau pinjam sama tetangga dikejar-kejar. Nah, malu. Malu. Ya, itulah tadi. Jadi cerdas berhitung sebelum berhutang. Bahwa ini gaya hidup toh. Iya. Bukan kadang-kadang bukan kebutuhan hidup. Betapapun butuh. Nah, saya melihat begini.
dari perspektif bahwa kita sebagai orang yang misalnya lebih beruntung daripada tetangga kita, kenapa ada tetangga kita yang kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi, miskin, kelas sosialnya rendah, untuk makan hari ini dia tidak bisa jamin. Maka tugas kita sebagai tetangga juga harus empati nih. Ya, jadi kita tidak selesai hanya membahas pinjaman online. Karena tadi pertanyaan Mas Ilbram, ada orang yang bukan karena gaya hidup, tapi memang dia butuh untuk bertahan hidup. Nah, buat kita nih para tetangganya, kita perhatikan Islam mengajarkan tidak beriman. Kita diragukan kualitas keimanannya kalau ternyata kita tidur dengan nyenyak, tapi tetangga kita tidur dalam keadaan kondisi lapar. Permasalahannya juga begini. Antara kebutuhan dan kemauan, lebih besar kemauan di dalam kebutuhan. Banyak maunya. Banyak maunya. Oke, kita ke Ustadz Muta'ali kalau begitu. Ini untuk menjaga, mengatur diri kita supaya bisa menjadi lebih sabar, tidak terburu-buru, tidak menginginkan gaya hidup yang berlebih, berhitung dulu sebelum berhutang. Bagaimana, Ustadz? Ibnu Qudamah, beliau gurunya Imam An-Nawawi. Beliau mengatakan bahwa aslur riba al-isti'arah. Jadi pokok adanya riba itu karena meminjam. Itu sebabnya seorang muslim ya, atau mungkin secara universal. Jadi hidup itu sesuai kemampuan dan sesuai kebutuhan. Ya, butuh tapi tidak mampu, sabar dulu. Mampu tapi tidak butuh, apalagi. Itu jatuhnya nanti pada gaya hidup. Nah, saya sepakat bahwa kenapa mereka sampai melakukan pinjaman online dan lain sebagainya. Kalau kita dikaitkan dengan puasa, itu Nabi SAW selama bulan Ramadan, ya, itu buka puasa bersama istri-istrinya hanya di hari-hari genap. Hari genap? Hari genap. Hari-hari ganjil, itu Nabi melakukan buka puasa bersama, bukber. Itu dengan para sahabatnya. Ya. Sebelum bukber, satu hari sebelumnya Nabi bilang, nanti kita akan buka puasa bersama di rumahnya Abu Bakar ya. Itu hari ketiga, kemudian hari kelima siapa. Jadi setiap hari-hari ganjil Ramadan, itu Nabi buka puasa bersama di rumah para sahabatnya. Apa hikmahnya? Silaturahim. Yang kedua, untuk mengetahui posisi sahabat, bagaimana keluarganya, bagaimana ekonominya, bagaimana keluarganya. Ya, karena kan kekuatan state itu dimulai dari kekuatan family. Kan begitu. Nah, sehingga para sahabat gegap gempita betul. Gitu. Kata Nabi apa? Nanti sebelum bukber tolong siapkan hadiah ya. Kata Nabi, tahadu tahabu. Ya, kalian bertukar hadiah maka kalian akan saling apa? Mencintai. Nah, di situ Nabi melihat betul. Ada sahabat yang bawa hadiahnya besar, begitu ya. Ada sahabat yang bawa hadiahnya kecil. Dari situ kelihatan itu, walaupun yang kecil itu Abdurrahman bin Auf ternyata itu 12 kilo emas, kilogram emas. Sedangkan yang paling besar itu Abu Lubabah, hanya baut saja gitu. Ya, jadi isinya apa itu kertas. Ternyata dari situ kelihatan mana ekonomi sahabat yang harus menjadi muzaki, mana harus yang menjadi mustahik. Saya kira ini tradisi luar biasa kalau kita bisa memaknai bukber. Bagaimana kita mengetahui, oh ternyata ada tetangga sebelah, Saling membantu ya. Saling membantu. Masalahnya budaya bukber kita malah flexing. Kumpul. Ini malah pamer. Inilah pentingnya. Itulah kenapa Ramadan itu bulan literasi. Ya, kata ilmu itu terulang 114. 114 itu apa itu Mas Hilbram? Kenapa kata ilmu dalam Al-Quran itu terulang 114 kali? Berarti Al-Quran. Artinya apa? Ini bulan literasi yang luar biasa. Belajar kita semua. Belajar. Nah, sehingga bukan hanya bukbernya, tapi isinya bagaimana? Jadi kan begini, kebanyakan di antara kita hanya terjebak dengan rutinitas ritualnya. Memaknai daripada ritual itu sendiri, yang masih kosong dan bahkan dikatakan ya jauh di bawah kekosongan, saya bilang. Sehingga pada akhirnya, sampai kan Allah, nggak usah kita bicara puasa, sampai Allah singgung qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatim khashi'un. Kalau betul-betul mereka khusyuk, fokus dalam sholat, ada efek dan dampaknya. Kemudian begitu juga Ramadan, ketika yang namanya orang betul-betul tadi mengerti literatur daripada puasa itu sendiri, maka apa yang menjadi harapan Allah, makanya menggunakan la'allakum, la'alanya litaroji.
harapan Allah yang besar kepada kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Tapi pada gilirannya habis Ramadan malam takbiran habis-habisan itu juga. Ya. Mungkin pentingnya acara seperti ini, indahnya Ramadan perlu diperbanyak itu. Nah, ini untuk mengisi literasi. Supaya kita bisa berliterasi. Iya. Kita lanjutkan lagi nanti pembahasan ini. Terutama saya ingin melihat dari sudut mental mereka-mereka atau kita-kita yang sudah melakukan pinjaman. Karena banyak yang begitu terjeratnya akhirnya sampai tidak kuat, bahkan menghilangkan nyawanya sendiri. Tentunya kita harus bisa mengatur supaya itu tidak terjadi. Seperti apa dan bagaimana? Kami akan segera kembali. Bersama saya Hilbram Dunar dan juga guru-guru kita di sini di Indahnya Ramadan sedang membahas mengenai pinjaman online. Memang kita harus bisa mengatur diri, menjaga nafsu agar jangan sampai kita terbawa usaha untuk mendapatkan gaya hidup yang berlebih, akhirnya melakukan pinjaman online yang memang sekarang ini sedang marak. Oke, katakanlah kita berusaha untuk menahan diri dan insya Allah kita tidak terjebak dalam hal seperti itu. Tapi bagaimana ketika sudah terjadi? Mungkin ada di antara Anda yang sudah terlanjur menggunakan pinjaman online dan sekarang memiliki kesulitan untuk membayarnya. Nah, Ustadz Azhari mungkin bisa membantu kita semua untuk menjaga diri supaya jangan panik. Iya, jangan saya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Yang pertama, bagi yang sudah terpapar pinjaman online, yang pertama jadikan ini pelajaran hidup untuk kedepannya agar kita nggak sembarangan minjam sana minjam sini lalu menyusahkan diri kita akhirnya dan mungkin menyusahkan orang terdekat kita karena pinjaman online kan mesti ada siapa yang harus dihubungi. Nah, iya betul. Oke. Yang kedua setelah itu berusaha keras untuk bagaimana bisa menyicil pinjaman online itu. Mau tidak mau gimana solusinya? Realitanya ya harus dibayar. Karena membayar hutang itu adalah kewajiban. Iya, karena kan dia hutang. Iya. Jadi harus dibayar. Yang ketiga, ya insya Allah doalah, bertawakal kepada Allah, berdoa sesulit apapun, insya Allah akan banyak pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Meskipun kita harus berniat, ya Allah saya punya hutang, ya ngadu ke Allah, saya punya utang, saya pengen berusaha lepas dari jeratan utang ini, bantu saya, apalagi Ramadan syahrud doa, bulannya doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Setelah Tuhan cerita ayat puasa itu Al-Qur'an, temanya berpindah ke doa tuh. Nah, ini menunjukkan bulan ini momen kita berdoa. Doa itu dikabulkan bisa jadi karena kemuliaan orangnya, karena kemuliaan ruang dan waktunya. Hari ini waktunya mulia banget, Ramadan. Insya Allah mudah-mudahan ada solusinya. Berdoalah kalau mendapatkan kesulitan. Kiai. Ada satu doa yang sering kita baca dalam doa salat hajat. La tada' lana fi maqamina hadza danban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala dainan illa qadaita. Segala utang kita minta bereskan kepada Allah di samping kita berusaha, tapi Allah yang menentukan. Berusaha tetap adalah merupakan kewajiban kita, tapi kita minta kepada Allah supaya usaha untuk membereskan utang ini beres. Sebab awas, hutang ini kalau kita bawa sampai mati, umur kan kita nggak tahu ya sih. Iya betul. Ya, ada yang barangkali yang mudaan duluan, yang tuan belakangan. Bisa begitu ya? Rata-rata begitu ya, Tapi rata-rata. Dan Nabi nggak mau mensolatkan orang yang punya hutang. Nah, bahkan Rasul aja nggak mau mensolatkan orang yang punya hutang. Iya. Kenapa demikian? Sebab orang yang punya hutang dia punya beban. Kalau punya warisan pasti anaknya berebut, keluarganya berebut. Tapi kalau hutang nggak ada yang mau berebut bayarin. Iya betul. Nah ini jangan harus sampai warisannya malah hutang. Malah jangan. Nah itulah hindari yang namanya menghutang. Berusaha mari kita hidup dengan apa adanya. Tapi kalau sudah terlanjur berhutang, kalau sudah terlanjur berhutang, mari berusaha untuk melunasi hutang kita. Bukan menghindari ya? Bukan menghindari, jangan lari dari tanggung jawab. Apalagi sampai bunuh diri tadi beberapa berita. Na'udzubillah min dzalik. Allah yahfad, jangan sampai. Jangan sampai. Kita doakan semua keluarga kita, saudara kita, teman-teman kita yang sekarang terjerat dan terpapar dengan pinjaman online, moga-moga Allah berikan jalan untuk bisa melunasinya. Amin. Kita nggak mau ada masyarakat kita, kawan kita, saudara kita, teman kita, tetangga kita
yang jadi korban bunuh diri cuma gara-gara pinjaman online. Ya. Dan ini pun adalah merupakan satu momen tanggung jawab di bulan Ramadan buat kita semua. Bulan berbagi, bulan kita harus saling mengerti, bulan kita harus saling mengasihi. Ini pelajaran Ramadan. Siapapun orang yang memiliki kesulitan, mari sama-sama kita tolong. Mari sama-sama kita bantu. Apalagi di bulan Ramadan, Masya Allah, luar biasa Allah berikan limpahan pahala kepada kita. Mau bersodakoh, mau berbagi, mau kemudian lagi memberikan kepada orang yang susah, orang yang sulit di bulan Ramadan. Mari, saya ajak kepada seluruh pemirsa yang hari ini melihat kita semua menyaksikan acara ini ada peluang emas di bulan Ramadan. Siapa orang yang membantu orang yang dalam kesulitan, maka Allah akan meringankan dia pada waktu nanti berhadapan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, amin. Baik, terima kasih Kiai. Jadi memang kuncinya ketika kita berbicara mengenai hutang, apalagi pinjaman online, jaga diri, menjaga nafsu itu yang diutamakan. Tapi apabila memang sangat membutuhkan, mudah-mudahan kita juga bisa mendapatkan jalan keluar. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa mendapatkan bantuan, dan kita sebagai manusia juga harus saling membantu apabila ada saudara, orang-orang di sekitar kita yang mengalami masalah yang cukup pelik sehingga harus kita bantu. Dan yang tidak kalah penting adalah kita harus terus berusaha untuk mendapatkan yang terbaik. Setelah ini kita akan bahas mengenai museum atau sebuah pameran Ruang Rindu Rasulullah. Kenapa? Akan penjol. Iya, singkat saja. Silakan, Ustaz. Ada orang yang lebih sulit posisinya ketimbang orang yang kena jebakan pinjaman online. Siapa? Nabi Yunus. Beliau itu ada di perut ikan paus, dasar lautan, di malam hari. Itu kan lebih sulit itu. Betul. Tapi beliau mentalnya luar biasa. Beliau berdoa, la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minadz zalimin. Nah, bagaimana itu untuk menyelesaikan masalahnya? Seorang ulama besar, sahabat Nabi, namanya Abdullah bin Abbas, menafsirkan ayat 249 Al-Baqarah indah betul. Dengan sebuah logika yang ciamik. Saya tanya ke Mas Ibram, ke atas, jawabnya kemana? Lawan katanya, ke atas? Ke bawah. Ke kanan? Ke kiri. Kemudian ke depan? Belakang. Keluar? Ke dalam. Salah. Pak Kiai. Keluar. Kalau lawannya keluar, ya lawan keluar pada umumnya ke dalam gitu. Baik, Ustaz Azhari. Waktunya mepet nih, Kiai. Keluar, kata beliau, ke masjid. Masya Allah. Keluar ke masjid. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kemanapun kita keluar, ke masjid. Ya Allah, saya punya hutang pinjol. Motor kredit, bawa ya Rob nih kredit riba. Maka motor kredit itu bunyinya lain. Di starter, riba. Maka bawa dia ke masjid, akan cepat lunas tuh hutangnya. Amin. Oke, luar biasa. Ya, terima kasih. Ya, bawanya ke dalam butnya di situ. Kita akan menyaksikan sebuah tayangan ya. Sebentar lagi, sesaat lagi akan kita lanjutkan lagi. Terutama kita akan membahas mengenai pameran Ruang Rindu Rasulullah. Seperti apa? Jangan kemana-mana, kami segera kembali. Menyambut bulan suci Ramadan, Masjid Atin Jakarta menyelenggarakan pameran bertajuk Rindu Rasul. Dalam pameran ini sejumlah artefak peninggalan Rasulullah SAW dan para sahabat dipamerkan. Pameran ini diselenggarakan sebagai sarana mengenalkan dan mengedukasi masyarakat akan sejarah besar perjuangan Rasulullah dan sahabat. Sejumlah benda yang dipamerkan merupakan benda yang pernah digunakan atau dipakai baginda Nabi besar Muhammad SAW. Artefak yang ada di Masjid Atin ini berasal dari Malaysia. Nah, di Malaysia itu kebetulan ada salah satu museum, namanya itu Museum Gewemar. Yang mendirikannya itu salah satu profesor Dr. Abdul Manan bin Embong. Beliau salah satu arkeolog kebetulan, yang dimana beliau ini bekerja sama juga dengan Sultan Hasan Bolkiah dalam mencari, kurang lebih ada ratusan artefak yang beliau cari di seluruh dunia ini, seperti itu. Dengan membayar Rp65.000, Anda bisa melihat sejumlah artefak peninggalan Nabi Muhammad dan sahabatnya. Event ini dibuka dari 20 Maret hingga 14 April 2023 pada pukul 10 pagi hingga 10 malam.
Dari Jakarta, Rehana Mejia, Dudi Andriansyah, TV One mengabarkan. Sosok Baginda Rasul begitu ingin kita kenal, begitu menjadi idola untuk kita semua. Begitu banyak hal yang bisa kita pelajari dari beliau. Apalagi ditambah dengan pameran Rindu Rasul. Bagaimana, Ustaz Zari? Ada satu ungkapan menarik dari Maha Guru dalam Tariqah Asyadziliyah, Sayyid Mursi. Beliau bilang, Syekh Mursi, beliau bilang, "Lau goba anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarfata ainin ma'adattu nafsi minal muslimin." Kalau saya lupa sedetik terhadap Nabi, menurut saya bukan orang Muslim. Standar beliau begitu tuh. Beliau seorang sufi besar. Saja ya? Sedetik saja melupakan Nabi, saya bukan orang Muslim. Saya kira museum, kita belum, level kita tidak seperti Syekh Mursi. Tapi paling tidak museum ini merecall ulang ingatan kita terhadap bagaimana luhurnya Nabi, sejarah perjuangan Nabi, ada pedang, ada rambut Nabi, agar kita ingat. Jadi mengunjungi museum yang seperti ini saya kira baik sekali untuk menambah cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih-lebih ini di bulan suci Ramadan. Hanya yang penting dicatat, mengunjungi museum semacam ini bukan hanya sekedar kita kemudian, oh ini pedangnya Nabi, oh ini peninggalannya Nabi. Ingat, peninggalan terbesarnya Nabi adalah akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk kita aktualisasikan dalam diri kita masing-masing, lebih-lebih di bulan suci Ramadan. Bagaimana Kiai agar kita bisa selalu dekat dengan sosok Rasul, uswah langsung? Fadzakir innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir. Jadi museum itu untuk membangkitkan ingatan kita. Bukan bendanya yang kita lihat, tapi feel daripada apa yang melekat di benda itu sendiri. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Rasul tidak diragukan lagi. Manusia yang memiliki fisik yang paling sempurna dengan perilaku akhlak yang paling amat sempurna. Itulah yang harus kita contoh. Sampai dikatakan, kalau kau betul-betul cinta kepada Allah, fattabi'uni, kata Nabi. Ikuti aku. Iya. Bagaimana sekarang kita membangun untuk bisa mengikuti langkahnya Rasul dalam kehidupan? Nggak usah semuanya deh. 10% aja kita bisa ambil. Bagaimana cara Nabi berbagi. Ada orang susah ketika itu datang. Nabi juga dalam keadaan susah. Sesusahnya Rasul, Rasul masih mau berbagi kepada orang susah. Kalau kita sudah ada malah bikin susah orang susah. Ya oke, Ustadz. Baik Mas Ibram, kebetulan saya itu anggota tim pakar beberapa museum Islam di dunia, begitu. Jadi dari museum ini paling tidak ada dua hal. Pertama, untuk membuktikan Al-Baqarah 154, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya. Bahwa Nabi itu hidup. Rambut Nabi itu setiap bulan Rabiul Awal itu dipotong. Kenapa? Karena itu tiap waktu itu tumbuh terus, panjang terus. Ya, sehingga perlu dipotong, perlu dicukur. Padahal orangnya sudah wafat, tapi rambutnya hidup. Kita masih hidup, tapi rambutnya wafat. Ada apa? Nah ini bertanya, ada apa di baik itu? Itu untuk membuktikan 154 bahwa sesuatu yang dari Nabi, ya rambutnya itu tiap tahun dicukur, dipotong. Yang kedua, Nabi ini luar biasa. Karen Armstrong itu dalam bukunya The Prophet of Muhammad. Kata beliau dalam kesimpulannya, itu kalau Muhammad masih ada sekarang, itu masalah polemik global dan lain sebagainya itu bisa diselesaikan oleh seorang Muhammad sambil beliau minum kopi. Saking ringannya. Itu luar biasa. Baik, terima kasih kalau gitu Ustadz. Saya terharu sekali mendengarnya. Saya hangat sekali hati kita yang mendengarnya. Mudah-mudahan inilah yang bisa kita dapatkan, menjadikan kita orang lebih baik dengan mengikuti ajaran-ajaran dari Baginda Rasul, ya, yang membuat kita akhirnya bisa mendapatkan akhlak yang lebih mulia lagi. Terima kasih Ustadz Abdul Muthalib, Ustadz Azhari Nasution, Kiai Semanus Syafi'i. Insya Allah kita besok bertemu lagi di program Indahnya Ramadan, dan mudah-mudahan puasa kita hari ini diberikan kebaikan, kesehatan, dan juga kekuatan. Terima kasih Anda sudah menyaksikan. Saya Hilbram Dunar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda baru saja menyaksikan Indahnya Ramadan yang dipersembahkan oleh, didukung oleh